Oke, sekarang dalam video ini saya akan sedikit memberikan latihan soal, terutama latihan soal untuk leveling survei. Oke, nah ini contoh soalnya kira-kira seperti ini. Jadi ada 4 buah titik, ya. Ada titik A, titik 1, titik 2, dan titik B. Nah, titik A dan titik B itu adalah known point. Artinya titik yang diketahui koordinatnya. Jadi ada easting, northing, dan tinggi atau X, Y, dan H ya. Nah, sementara karena kita membahas yang mengenai leveling survei sifat datar, jadi kita fokus dulu di ketinggiannya ya. Nah, tinggi titik A diketahui itu tingginya adalah 75 meter. Ya, dan tinggi titik B itu adalah 60 meter. Ya. Untuk sementara kita abaikan dulu koreksi garis bidiknya. Jadi kita fokus di perhitungan beda tinggi dan tingginya. Oke, jadi surveinya ini berjalan dari titik A ke titik 1, 1 ke 2, 2 ke 3. Lihat alur panahnya ya. Jadi water pass-nya itu berdiri di antara tengah-tengah di antara A dan 1. Dan si rambu ukurnya itu ada di titik A dan titik 1. Lalu pindah water pass-nya ke tengah-tengah antara 1, 2. Dan water pass-nya, dan rambu ukurnya di titik 1 dan titik 2. Dan begitu seterusnya ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita sudah menyusun. Oke, sementara yang garis bidiknya kita abaikan dulu ya untuk video berikutnya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini untuk koreksi garis bidik. Jadi kalau untuk yang biasa, alatnya satu aja ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini bacaan rambunya. Kita tulis di formulir bacaan rambunya. Jadi ada titik A, 1, 2, dan B. Bacaan rambunya benang atas dan benang bawah ya. Tapi nanti kalau yang real sih kita cukup baca benang tengah aja cukup sebetulnya ya. Tapi karena ini soal latihan, jadi saya bikin ada benang atas dan benang bawah. Baca belakang, baca muka. Kira-kira seperti ini. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita pakai formulir yang sudah saya siapkan di sini. Ya. Nah, kita tinggal copy paste saja. Jadi ini A, 1, 2, B-nya kita bisa letakkan di sini ya. Jadi ini A, 1, 2, dan B. Lalu bacaan rambunya kita copy ke sini. Ya. Lalu seterusnya juga kita copy. Dan yang terakhir sini. Ya. Kita copy dan kita masukkan ke sini. Oke. Karena di Excel ini sudah ada formulanya, jadi tentu saja lebih gampang. Nah, tapi kita akan bahas satu persatu. Pertama, kita akan membahas mengenai ini. Benang tengah, ya, benang tengah. Rumusnya itu benang tengah seperti ini. Jadi benang tengah itu adalah benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Ya, ini rumusnya. Benang tengah sama dengan benang atas tambah benang bawah dibagi 2. Oke, kita lihat. Ini satuannya dalam desimeter. Ya. Nah, saya langsung ubah dalam meter untuk mempermudah perhitungan saja. Sebetulnya dalam desi pun nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi karena untuk mempermudah, jadi saya bikin seperti ini. Jadi 17 ditambah 11 itu adalah 28. Dibagi 2 itu 14 atau dalam meter 1,4.
dan begitu seterusnya. Ini pun sama. Oke. Nah, sekarang kita menghitung jaraknya. Jaraknya itu adalah tentu saja dari waterpass ke rambu. Nah, ini kebetulan rambu belakang. Gimana caranya? Kita lihat rumus. Nah, ini cara mencari jarak optis ya. Kita pakainya jarak optis, nggak pakai meteran. Kita langsung dari waterpass. Jarak itu adalah benang atas dikurangi benang bawah dikali 100. Itu tergantung rambu ukurnya ya. Kalau rambu ukurnya desi ya tentu saja jaraknya dalam desi. Rambu ukurnya senti ya jaraknya juga dalam senti ya. Kita lihat. Nah, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi 17 dikurangi 11 itu berapa? 6 kan? Nah, 6 kali 100, 600. 600 desi atau 60 meter. Jadi jaraknya 60 meter. Oke, begitu juga jarak ke depannya dari waterpass dan rambu. Ya. Nah, tapi tentu saja yang kita butuhkan adalah jarak dari rambu ke rambu. Ya. Kita lihat seperti ini. Yang kita butuhkan adalah jarak dari rambu ke rambu, bukan jarak dari waterpass ke rambu. Bagaimana caranya? Ya gampang, tinggal dijumlahin aja. Waterpass ke belakang berapa, waterpass ke depan berapa. Penjumlahannya adalah jarak dari rambu di titik A dan rambu di titik 1 misalnya gitu ya. Kita tinggal lihat. Jadi 60 tambah 50 dapatnya 110. Oke. Ini nanti gunanya untuk koreksi garis bidik. Untuk sementara, untuk beda tinggi kita hanya perlu benang tengahnya saja. Ya. Nah, gimana caranya untuk mencari beda tinggi? Kita lihat. Nah, ini beda tinggi. Yaitu benang tengah belakang dikurangi benang tengah muka. Ya, itu beda tinggi. Nah, kita lihat. Ini min 1,35. Berarti benang tengah belakangnya 1,4 dikurangi 2,75. Ya. Jadi, beda tingginya itu minus 1,35. Ya. Oke, berarti lebih rendah ya. Lebih rendah titik yang satunya. Ini karena kita koreksi garis bidiknya nggak ada, kita bikin 0 saja. 0, 0, 0. Ini rumusnya diganti jadi, ini bukan L4, jadi K5 ya. Ini jadi K5 nih. K5. Oke, ini juga diganti jadi K7. Ini diganti jadi K9. Nah, oke. Inilah tinggi titik-titiknya ya. Jadi kita bisa lihat ini titik 1 tingginya 73,65 dengan perbedaan tinggi antara titik A dan 1 minus 1,35 meter. Gimana caranya? Ini tinggal ini tambah ini, dapatnya ini. Ini tambah ini, dapat ini. Ini tambah ini, dapatnya ini. Oke, mudah ya. Jadi kita sudah mengetahui tinggi titik 1, tinggi titik 2, 73, dan 73,65 tinggi titik 1, 72,45 itu titik 2. Nah, kita lihat titik B, 71,075. Padahal di soal tinggi titik B itu adalah 60. Nah, jadi gimana caranya? Kita akan memberitahu pada video selanjutnya. Ada yang namanya koreksi salah penutup. Ya, untuk sementara kita akan belajar mencari beda tinggi dan tinggi saja. Kita sudah mendapatkan tinggi titik 1 berapa, tinggi titik 2 berapa, beda tinggi antara titik A ke 1 berapa, titik 1 ke 2 berapa, titik 2 ke B berapa. Oke? Mungkin kita akan lanjutkan minggu depan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum.